Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang muslim jangan seperti tikus. Tujuan yang besar akan mampu menyelesaikan permasalahan yang kecil-kecil dan remeh. Cita-cita yang agung akan meredakan masalah-masalah kehidupan yang biasa-biasa saja. Dalam hidup seharusnya kita memiliki tujuan yang besar, yaitu mampu membentuk diri menjadi pribadi yang terbaik, menjadi nomor satu dalam kebaikan. Semua tujuan yang besar perlu pengorbanan, dan untuk mencapainya membutuhkan perjuangan yang full. Saatnya kita menjadi pelaku sejarah, bukan hanya menjadi pembaca dan pemerhati sejarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada hamba-Nya sesuai besarnya tumuhat atau obsesi yang dimilikinya. Jika seseorang ingin menjadi besar dan ingin meraih kemenangan, maka Allah akan memberikannya semangat kepahlawanan padanya. Apalagi jika hamba itu rajin beristighfar dan bertaubat, maka Allah akan tambah kekuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin." Dan dia berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan pada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Al-Quran Surat Hud ayat ke-52. Adalah Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel, ketika beliau diangkat sebagai sultan oleh ayahnya, Sultan Murad II. Banyak permasalahan yang muncul di hadapannya. Ia masih muda, 21 tahun usianya. Banyak negeri yang ingin memberontak dan berasumsi bisa mempermainkan beliau. Permasalahan sengaja dibesarkan untuk mengetahui kemampuan beliau. Sebagian mereka ada yang akan menghentikan pembayaran pajak pada Khalifah Utsmaniyah. Ada yang menjilat dan menjual muka agar mendapatkan harta dan kedudukan. Muhammad Al-Fatih kemudian mendiskusikan berbagai masalah yang ada bersama menteri secara kontinu. Di antara menterinya mengusulkan agar Khalifah mengklasifikasi berbagai masalah sesuai skala prioritas, sehingga Khalifah dapat menyelesaikannya satu persatu. Pada saat itulah Muhammad Al-Fatih berkata, "Apakah aku harus menghabiskan usiaku untuk menyelesaikan masalah-masalah ini? Berikan padaku peta Konstantinopel. Buatlah masing-masing negeri mempunyai benteng militer." Maka semua elemen negara sibuk menyiapkan tujuan besar, yaitu penaklukan Konstantinopel. Akhirnya impian pun terwujud. Masalah yang ada selesai. Benang merahnya adalah dengan fokus pada tujuan yang besar, masalah yang kecil akan terselesaikan. Jika fokus pada masalah kecil, ibarat seperti tikus yang sering membuat keributan. Inilah yang terjadi saat ini pada umat Islam. Umat disibukkan dengan persoalan kecil. Setiap hari muncul apakah istilah baru, fitnah, salah ucap, atau sebagian diadu domba kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Akhirnya kita ribut di dalam. Akhirnya kita melupakan persoalan besar yang justru akan menyelesaikan persoalan yang kecil. Jiwa kita tidak boleh kering dari kekuatan, keberanian, dan ide-ide cemerlang. Sebab jauh di sana pendukung kebatilan sedang menyiapkan pula rencana dan makar yang besar. Ketika kita punya tujuan yang jelas dan diridhai Allah, maka akan mengobarkan semangat dan membangkitkan energi kemenangan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.